Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Prihanto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lintang Ikhtiar Dwimawarni dengan 3 digit NIM akhir 031 dari kelas 2021A Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Multiple Feedback Queue atau biasa disingkat MFQ. Pada materi kali ini akan ada 3 konten utama, yaitu yang pertama algoritma penjadwalan MFQ. Kemudian yang kedua adalah perhitungan dengan angka, tabel, dan ganchart pada MFQ. Dan yang ketiga adalah penerapan penjadwalan MFQ dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan MFQ. Algoritma MFQ mengizinkan proses untuk pindah hentian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses tersebut akan dipindahkan ke antrian yang lebih pendek. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakan waktu pemakaian CPU yang sedikit. Demikian pula untuk proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan pada proses yang memiliki burst terkecil. Dengan begitu, CPU dapat terutilisasi penuh dan MK dapat terus hidup. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Selanjutnya adalah prioritas beberapa poin penting dari MFQ. Yang pertama, poin A, yaitu MFQ berprioritas dinamis. Prioritas dinamis atau dynamic priorities memiliki mekanisme yaitu menanggapi perubahan lingkungan sistem saat beroperasi di lingkungan nyata. Prioritas awal yang diberikan proses mungkin hanya berumur pendek. Dalam hal ini, sistem dapat menyesuaikan nilai prioritasnya ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan. Keunggulan dari MFQ adalah waktu tanggap sistem yang bagus. Sedangkan kelemahan dari MFQ adalah implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead yang lebih besar dibanding mekanisme prioritas statis. Contoh penjadwalan berprioritas: proses-proses yang sangat banyak operasi masukan atau keluaran juga menghabiskan kebanyakan waktu proses untuk menunggu selesainya operasi masukan atau keluaran. Nah, kemudian yaitu MFQ memiliki penjadwalan yang bersifat preemptif. Saat proses diberi data layanan pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Pada penjadwalan preemptif, proses dapat disela oleh proses lain sebelumnya selesainya dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu layanan pemroses tiba kembali pada proses itu. Proses yang disela berubah menjadi state ready.
Penjadwalan preemptif berguna pada sistem yakni proses-proses yang perlu mendapat perhatian atau tanggapan pemroses secara cepat. Misalnya, pada sistem-sistem waktu nyata, kehilangan interupsi, yaitu interupsi tidak segera dilayani. Hal ini dapat berakibat fatal untuk jalannya sistem tersebut. Yang kedua, pada sistem-sistem iteratif time sharing, penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Selanjutnya, yaitu poin D, adanya kelas prioritas. Kelas tertinggi berjalan 1 kuanta, kelas kedua berjalan 2 kuanta, kelas ketiga berjalan 4 kuanta, dan begitu seterusnya. Namun, dengan ketentuan yang pertama, jalankan proses dengan kelas tertinggi. Yang kedua, jika proses menggunakan seluruh kuanta, maka kelas prioritasnya ditunda. Yang ketiga, proses yang masuk pertama kali merupakan kelas tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan dengan angka, tabel, dan ganjar pada penjadwalan MFQ. Contoh soal pertama, saya memiliki sebuah tabel penjadwalan dengan B1 yang memiliki first time 9, prioritas 1, dan waktu kedatangan 0. Kedua, memiliki first time 4, prioritas 2, dan waktu kedatangan 2. Sedangkan B3 memiliki first time 2, prioritas 3, dan waktu kedatangan 5. Dari penjadwalan tersebut, kita dapat membuat sebuah ganjar penjadwalan. Ganjar penjadwalan ini kita mulai dari B1 yang dimulai dari angka 0. Memiliki persen sebesar 9, maka 0 dan 9 maka 9. Selanjutnya dilanjutkan oleh P2. P2 memiliki persen sebesar 4, maka 9 ditambah 4 hasilnya adalah 13. Setelah P2 dilanjutkan oleh P3 yang memiliki persen sebesar 2, maka 13 ditambah 2 sama dengan 15. Dari ganjar penjadwalan ini, kita bisa menemukan waiting time dari tiap-tiap proses. P1, karena dia datang pertama kali, sehingga waiting time-nya itu 0. Sedangkan P2, dia untuk menemukan waiting time-nya, first time akhir dari 1 ini dikurangi waktu kedatangan dari P2, maka 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Kemudian P3, yaitu first time waktunya P2 terakhir ini 13, dikurangi kedatangan dari P3, maka 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Nah, dari nilai masing-masing ini, P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 7, dan P3 sama dengan 8, kita dapat mengetahui rata-rata waiting time dari tiap proses dengan cara jumlah dari semua waiting time pada proses dibagi banyaknya proses. Maka 0 ditambah 7 ditambah 8 dibagi banyak-banyak proses dari 3 proses bagi 3. Maka 0 tambah 7 tambah 8 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Contoh soal berikutnya, saya memiliki tabel penjadwalan dengan P1 memiliki persen sebesar 8, prioritas 2, dan waktu kedatangan 0. Lalu P2 memiliki persen 12 dengan prioritas 3 dan waktu kedatangan 1. Sedangkan P3 memiliki persen 5, prioritas 1, dan waktu kedatangan 2. Dari tabel penjadwalan ini,
kita bisa membuat sebuah ganjar penjadwalan. Yang pertama, P1 dimulai dari 0, dan P1 memiliki persen sebesar 8, dilanjutkan oleh 2 yang memiliki persen 12, maka 12 ditambah 8 adalah 20. Selanjutnya dilanjutkan oleh 3 yang memiliki persen 5, maka 20 ditambah 5 sama dengan 25. Nah, dari ganjar penjadwalan ini kita bisa menemukan turnaround time-nya dengan sistem dengan cara SFCS, yaitu P1 memiliki overtime 8. Nah, kemudian P2 overtime akhirnya P2 adalah 20 dikurangi waktu kedatangan, maka 20 kurang 1 sama dengan 19. Lalu dilanjutkan oleh P3 waktu terakhir selesainya adalah 25 dikurangi waktu kedatangannya 2, maka 25 dikurangi 2 adalah 23. Dari perhitungan tersebut kita bisa menemukan bahwa turnaround time dari P1 adalah 8, P2 adalah 19, dan P3 adalah 23. Dari masing-masing nilai tersebut kita dapat menemukan rata-rata turnaround time dari ketiga proses, yaitu dengan cara 8 ditambah 19 ditambah 23 dibagi 3, maka ditemukan hasilnya adalah 16,67. Selanjutnya, konten yang selanjutnya adalah penerapan penjadwalan MFQ pada kehidupan sehari-hari. Implementasi MFQ dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu setoran hafalan mengaji atau setoran hafalan Al-Quran. Di sini setiap anak yang ingin melakukan setoran mengaji, setoran hafalan, diberi waktu 5 menit untuk tiap anaknya. Pada setoran hafalan ketika itu ada 3 siswa yang menghadiri hafalan Al-Quran di sebuah pondok pesantren. Urutan dari hafalan tersebut adalah siswa 1, siswa 2, dan terakhir siswa 3. Saat dimulai setoran, diketahui siswa 1 belum lancar dan makan waktu lebih dari 7 menit. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, setiap anak hanya mempunyai waktu 5 menit. Namun siswa 1 ini memakan waktu hingga 7 menit, lebih dari 7 menit. Sehingga dia harus mengulang atau kembali ke antrian setelah siswa 3. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh siswa 2. Ternyata siswa 2 ini sudah lancar, sudah hafal, dan hanya memakan waktu 3 menit untuk melakukan hafalan tersebut. Sehingga siswa 2 ini bisa melanjutkan hafalan surat berikutnya. Lalu saat siswa 3 melakukan setoran, diketahui ternyata ia belum lancar, belum hafal, dan memakan waktu lebih dari 5 menit. Sehingga ia harus ditunda dan diganti oleh siswa 1. Kembali lagi ke siswa 1, ternyata ia sudah hafal dan sudah lancar, sehingga bisa lanjut ke hafalan surat pendek berikutnya. Setelah sudah yakin, siswa 3 akhirnya setoran hafalan, dan ternyata siswa 3 sudah lancar, sudah hafal, sehingga siswa 3 bisa melanjutkan hafalannya. Selanjutnya adalah contoh implementasi MFQ dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bimbingan dosen mata kuliah. Dalam implementasi ini setiap mahasiswa yang ingin melakukan bimbingan dengan dosen memiliki waktu 20 menit. Jadi setiap mahasiswa yang melakukan bimbingan punya waktu hanya 20 menit. Ada 3 siswa yang ingin melakukan bimbingan dengan dosen, yaitu mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Saat bimbingan dengan dosen dimulai,
Diketahui mahasiswa satu ini telah selesai bimbingan dan telah tuntas. Jadi mahasiswa satu ini selama 20 menit berjalan, dia telah selesai bimbingannya hingga tuntas. Selanjutnya mahasiswa 2, ternyata saat mahasiswa 2 melakukan bimbingan selama 20 menit, mahasiswa 2 ini belum tuntas. Maka mahasiswa 2 harus menunggu giliran setelah mahasiswa 3. Nah, setelah mahasiswa 2 ini ganti, kemudian dilanjutkan mahasiswa 3 dimulai. Ternyata mahasiswa 3 sebelum 20 menit bimbingannya ini sudah selesai dan sudah tuntas, sehingga mahasiswa 2 bisa melanjutkan bimbingannya selama 20 menit sesuai dengan aturan pada sistem. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.